Halo sobat desain, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan nge-review manhwa yang berjudul Elicit ya, chapter 275. Nah, di sini kita sudah melihat akhirnya ya perjalanan dari Astro sepertinya, yang dimana ya si Astro di chapter sebelumnya udah mokat guys, dalam artian sudah tak tertolong lagi ya. Tapi gimana ya, kemarin gue lihat chapter sebelumnya tuh si Astro itu bisa hilang begitu aja ya, padahal dia itu udah itu udah berada kekuatannya di 10 ke atas. Nah menurut gue nih ya, kayak nggak segampang itu deh ngelawan. Tiba-tiba dia langsung terbunuh, karena pas ngelawan frame aja ya, Kaiden aja tuh belum agak sulit ya, meskipun perbedaannya sih sekarang dia udah ada di puncaknya sih, mungkin itu ya. Cuman balik lagi, ini 10 peringkat di dunia ya, kayak gue masih kayak takutnya dia masih ngumpet atau sembunyi ya kan. Entah itu buat buat nyiapin rencana selanjutnya ngadepin Kaiden atau apa. Nah tapi baik lagi, dan kemarin kita udah ngeliat juga di chapter sebelumnya yang dimana si Astro ini emang sampai angus gitu ya, nggak terlihat karena masuk ke dimensinya si Kaiden yang dia kekuatannya. Dan di akhir chapter juga muridnya sampai terpanang, lihat gurunya nggak ada lagi. Nah di chapter ini pun nanti kedepannya kita akan melihat setelah si Kaiden hampir mengulang seluruh kekuatannya, nah kita akan melihat Kaiden lemah lagi nih. Tapi di sini tuh kita akan melihat apakah nanti tiba-tiba pas si Kaiden lengah, Astro datang ya, tiba-tiba langsung ngebunuh Kaiden. Kita nggak ada yang tahu sih. Kalau menurut chapter atau manhwa yang gue baca dulu atau sebelumnya tuh biasanya sih begitu ya, tiba-tiba musuhnya udah mati, tiba-tiba nongol lagi ya, ternyata umpet. Karena ini salah satu 10 peringkat di dunia ya guys, bukan Awaken biasa. Kalau Awaken biasa mungkin gue fix banget itu pasti udah kalah mati. Tapi ini tentang 10 peringkat dunia yang dikalahkan begitu aja gitu. Kayak kurang, maksudnya kayak kurang pertarungannya kurang bagus aja kalau berakhir seperti itu. Tapi baik lagi, yang penting MC kalian menang ya, itu kan yang terpenting kan. Yang penting kalian menang ya. Meskipun dengan bantuan Catherine yang dipulihkan sementara. Harusnya Catherine memulihkan dia tuh full ya, maksudnya dari dulu. Kalau dia full juga ketolong kali ya, Kaiden juga nggak akan mengalami kesulitan di saat di frame. Tapi mungkin luka Kaiden itu sangat parah ya, berarti lebih parah dari Astro ya guys ya. Kalau luka Astro aja bisa disembunyiin dengan maksudnya bisa disembuhin dengan kekuatan Catherine dalam beberapa jam, entah itu hari. Nah Kaiden ini kenapa masih lama? Maksudnya kayak Catherine tuh ngobatin Kaiden itu cuma sementara. Apakah Kaiden emang takut terjadi hal seperti ini atau ada alasan lain? Apakah luka yang ditanggung sama Kaiden ini lebih parah dari si Astro ini ya? Tapi kalau kita lihat lebih parah Astro seharusnya ya. Tapi kita nggak tahu ya, namanya juga penulisnya. Nah di sini Kaiden udah menang ya, udah menang melawan Astro. Kalau kita dari segi lihat cerita chapter sebelumnya, kemungkinan dia akan balik untuk bawa si Catherine. Nah markasnya tapi gue nggak ngelihat anggota-anggota di markas ini ya. Sepertinya cuma sedikit doang, beberapa anggota doang ya. Buktinya pas lagi ada pertarungan yang harusnya terkenal, maksudnya kan berisik tuh ya, petir dan lain-lain. Kekuatan si Kaiden seharusnya sih dikenali oleh beberapa anggota kalau ramai di situ dan pada datang. Nah tapi di sini kita udah berapa chapter nggak ngelihat anak buah dari Astro yang lain, anggota dari Astro yang lain, yang berarti di sini
Cuman ketua dari 10 peringkat dunia itu yang paling kuat tuh cuman si Astro. Sisanya nggak ada guys ya. Beda cerita sama Frame. Kalau Frame itu kan anggota dari 10 peringkat dunia kan ada ya. Banyak. Makanya banyak. Tapi kalau ini cuman satu doang ya. Makanya kemungkinan sih emang ini organisasi milik pribadi dari Astro ya. Bukan seperti Frame yang gabungan-gabungan antara peringkat 10 di dunia. Nah ini yang gue bikin itu Kaiden di saat-saat ya, ilustrasi Kaiden yang ingin melancarkan serangan barunya ya. Kata dia ini jurus barunya guys. Jurus baru buat membunuh si Astro. Lihat aja tuh listrik tangannya. Di sini gue bikin. Oke, di sini juga udah hampir selesai juga ya. Kalau kalian mau belajar tentang ilustrasi lebih dalam ya bisa ke playlist YouTube gua aja sih guys. Di situ banyak juga rame. Cara bikin ilustrasi, gimana caranya membuat banyak ya. Maksudnya banyak ide lah ya buat kalian. Siapa tahu bisa dijual. Kita nggak ada yang tahu guys ya. Siapa tahu kalian ini jadi ladang uang buat kalian kan lumayan. Oke. Nah, dikit lagi udah selesai, kita hampir oke. Oh, ini nih. Oke. Kita bikin mukanya dulu, kita warnain. Iya. Ini di chapter sebelumnya ya. Berarti di sini Jiwo nggak ada ya. Soalnya di chapter sebelumnya Kaiden udah ngomong, Anda Jiwo ngelihat jurus barunya si Kaiden, tapi berarti di sini Jiwo nggak ikut Kaiden buat nyerang, mungkin karena takut kali ya. Jiwo takutnya nanti dijadiin kayak sebuah sandra ya oleh grup atau markasnya si Astro. Makanya takut dia kalau bawa si Jiwo. Oke. Ini tinggal dikit lagi sih, tinggal warnain petir-petirnya nih. Dia tuh kayak Zeus ya. Jurus barunya Kaiden tuh kayak Zeus guys. Kenapa gue bilang kayak Zeus ya? Ada beberapa, dia ngomong sendiri, dimensialnya itu semua listrik dan dia tinggal ngendaliin semua kekuatan di dalamnya langsung buat nyerang si Astro ini guys. Yang berarti ya kekuatannya sangat-sangat luar biasa ya di masa primal. Meskipun gue belum melihat dia 100% bertarung abis-abisan. Karena Kaiden kelihatannya masih kayak santai aja. Mungkin nanti kali ya ditahan buat ngelawan Awoken yang lain yang ada di dunia. Oke. Nah, kalau bagian sini sih udah selesai nih. Lihat ya, ini kita bikin lagi aja. Kita warnain. Ini warnanya agak kemerah biru apa ya? Oke. Kita lihat lagi di sini kayak udah selesai semuanya. Pokoknya terima kasih yang udah nontonin video-video gua. Dan sampai jumpa lagi di next video.